Saya jawab, Pak Andri, berdasarkan apa yang saya lakukan saja ya. Jadi saya sendiri baru buka rekening. Jadi gini, tadi kan saya cerita saya sudah tertarik invest di pasar modal saham Amerika Serikat itu tuh sejak tahun 2014. Tapi mungkin waktu itu kalaupun kita mulai invest juga nggak ada alatnya gitu loh. Sekuritas-sekuritas itu belum ada itu yang menyediakan pasar saham Amerika Serikat ya. Termasuk sekuritas yang di Amerika Serikat ya kita harus jadi warga negara sana untuk bisa buka di situ. Nggak belum global gitu ya. Saya baru tertarik itu di tahun 2021 ya. Tapi ya belum dilakukan juga. Nah, akhirnya baru di tahun ini di 2024 saya membuka rekening di salah satu sekuritas di US. Saya sudah menyebutkannya di seminar ya. Ya, tapi saya tidak akan nyebut merek karena sekali lagi nanti jadi endorse, tapi saya tidak endorse sama sekali. Saya tidak ada hubungan kerja sama sekali. Nah, dengan sekuritas tersebut saya baru buka rekening itu di bulan April kemarin ya. Dan saya baru setor dana kecil aja dulu, awalnya cuman kalau dirupiahkan 100 juta rupiah ya. Dan saya di kemudian hari setor-setor itu sampai total 10% Pak Andri dari total investasi saya di pasar modal. Belum lebih besar dari itu, saya belum berani. Tapi tahun depan mungkin kalau perjalanannya bagus akan saya tambah menjadi 20% dan seterusnya. Mungkin sampai akhirnya nanti ya dalam jangka panjangnya nih Pak Andri, 50-50. Di Indonesia segitu, di Amerika Serikat segitu. Kenapa nggak langsung satu? Maksudnya kenapa nggak langsung banyak gitu ya? Atau sekalian aja udah pindah nih. Kan mumpung lagi tadi Pak Andri bilang pasar saham Indonesia lagi all time high, kita pindahin semua. Enggak. Pertama, meskipun tadi di IHSG kita all time high, saya sudah menjelaskan di banyak kesempatan, sebenarnya pasar modal kita itu udah ketinggalan banget Pak dibanding Amerika Serikat. Kalau IHSG kita naiknya sama dalam 5 tahun terakhir, seperti kenaikan indeks Dow Jones atau S&P atau Nasdaq, IHSG kita tuh harusnya sekarang sudah di 10.000. Tapi kita masih di situ-situ aja ya karena ada banyak masalah lah. Ya. Nah, tapi kenapa kita nggak langsung gede di pasar saham Amerika Serikat? Sebenarnya concernnya cuma satu, Pak Andri. Apa? Kalau kita buka rekening di sekuritas di Indonesia, kita beli saham Indonesia, ya kita kan buka rekeningnya di perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia, yang mengikuti regulasi di Indonesia. Jadi secara teori, kalau ada apa-apa, ya kita aman gitu loh. Kita bisa datang ke kantornya dan seterusnya gitu ya. Dan sejauh ini belum pernah sih kedengaran ada orang setelah terakhir dulu ya ada kasus Sarijaya di tahun 2008 sampai ke sininya sekarang sejak ada RDN juga tuh ya. Jadi dana kita nggak dipegang di sekuritasnya tapi dimasukkan ke rekening bank, itu ya aman sekuritas di Indonesia itu gitu. Nah, kalau sekuritas di Amerika Serikat, saya googling, saya cari-cari berita, ya aman juga sebenarnya, tapi kan ini kita belum pernah ngalamin juga gitu loh. Kita harus ngetes dulu. Kita harus ngetes dulu. Jadi yang saya tes tuh waktu itu gini. Pertama tuh saya setor tuh, Pak Andri. Tadi kan saya cerita saya setor 100 juta rupiah. Saya coba withdraw, narik dana gitu ya. 10 juta aja. Kemudian dikonversi dalam saya tarik berapa dolar tapi kemudian masuk ke rekening saya itu ya dalam rupiah gitu ya. Ke rekening saya bank BCA. Ternyata masuk uangnya dan hanya dalam waktu 1 jam. Jadi saya masukin entry ya di aplikasi di ponsel gitu ya. 1 jam kemudian dapat notifikasi dari bank BCA bahwa ada transferan masuk. Begitu. Nah dari situ kan oke berarti aman gitu ya. Terus saya googling, saya cari dari sekuritas yang saya pakai ini pernah nggak ada kasus? Nggak ada. Sejak perusahaannya sekuritas ini berdiri tahun 1970 berapa gitu, udah lama. Jadi actually sekuritas yang saya gunakan itu lebih tua, sejarahnya lebih panjang, lebih mapan, dan juga tentu saja lebih besar dibanding sekuritas manapun yang ada di Indonesia. Sekuritas-sekuritas di Indonesia ini kan rata-rata baru berdiri tahun 90-an kan. Apapun sekuritas yang Anda pakai gitu loh. Jadi yang saya pakai di Amerika Serikat ini sudah lebih lama, umurnya 70 tahun.
Itu satu concern soal keamanan dana kita yang dititipkan dalam tanda kutip ke orang asing, ke sekuritas yang kita nggak mungkin juga datang ke kantornya gitu loh. Kalau sekuritas di Indonesia kan ya kita tahulah kantornya Indo Premier di mana, kantornya Ajaib di mana, BNI Sekuritas Mandiri Sekuritas di mana dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kantor perusahaan sekuritas Amerika Serikat ya, atau kalau kita pakai sekuritas asing gitu, ya kantornya di Amerika Serikat. Ngapain kita jauh-jauh ke sana gitu loh? Nggak mungkin. Nah, tapi selain itu, kalau itu kita ngerasa udah aman, concern berikutnya adalah ya tentu saja Pak Andri di pengalaman. Ya, saya juga dulu waktu pertama kali investasi di pasar modal Indonesia tahun 2010, betul waktu saya pertama kali setor 5 juta rupiah, itu seluruh uang yang saya miliki pada saat itu. Itu 100% net worth saya lah gitu ya. 5 juta rupiah ini tahun 2010 bulan Februari. Tapi itu kan karena saya cukup percaya diri bahwa saya bisa setor lagi dari pekerjaan saya ketika itu. Jadi ya sama, nggak langsung gede gitu. Saya baru pegang 100 juta rupiahnya itu tahun 2011-nya, setahun kemudian. Nah, jadi di Amerika Serikat juga sama. Saya sudah cukup lama di pasar modal. Saya sudah cukup berpengalaman. Ya, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan kalau saham saya profit, rugi. Tapi pasar saham Amerika Serikat juga punya karakter yang berbeda dengan di sini. Di sana itu nggak ada istilah ARB atau istilah arah, Pak Andri. Jadi saham Anda sehari turun 30% itu bisa. Atau sebaliknya sehari naik 30% itu bisa. Lebih fluktuatif. Artinya risikonya dalam hal ini lebih besar. Ya kan? Nah, kita harus adaptasi dulu di situ gitu loh. Nah, makanya kita kemudian setornya dikit-dikit dulu. Dalam jangka panjang seperti tadi yang saya sebutkan, saya berencana untuk 50-50 karena saya bahkan mungkin lebih dari itu, karena saya justru berkeyakinan bahwa dana kita di sekuritas di sana itu justru lebih aman dibanding di sini, ya. Karena di sana itu saya sudah pernah bahas juga, perlindungannya itu berlapis-lapis. Ada banyak organisasinya gitu ya, ada SEC, ada FINRA, dan seterusnya. Di sini kan OJK aja gitu ya, nggak ada lagi gitu seperti itu. Dan ya mohon maaf, ada banyak kasus misalnya kayak perusahaan asuransi gagal bayar ya, Jiwasraya dulu, atau koperasi gagal bayar. Ya meskipun dikatakan diawasi oleh OJK, tapi terjadi juga gitu, kebobolan juga gitu. Jadi kalau di Amerika Serikat kalau ada kebobolan kayak gitu, dana nasabah, dana investor itu bisa balik lagi ke investornya. Kalau di sini ya masih kurang seperti itu ya, masih perlu waktu untuk diperbaiki lagi. Jadi saya percaya justru dalam jangka panjangnya di sana lebih aman, dan itulah kenapa orang yang berinvestasi di pasar saham Amerika itu nggak cuman orang Indonesia tapi seluruh dunia. Seluruh dunia, orang China, orang India juga banyak yang berinvestasi di sana karena di sana lebih aman dibanding di negara mereka sendiri. Tapi sekali lagi, itu kan teorinya ya. Pada prakteknya kita belum tahu apakah betul seaman itu. Makanya kita step by step gitu ya. Sekarang masih kecil dulu tapi nanti baru 50-50. Cukup Pak Andri?